Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatmal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin sekalian yang kami hormati, Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, mantan Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, mengatakan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini dihadapi hampir di seluruh negara berkembang, termasuk di Indonesia. Namun, di antara ketiganya, kemiskinan merupakan yang paling berbahaya, karena kebodohan dan keterbelakangan itu muncul akibat adanya kemiskinan. Dikemukakan pula bahwa ada beberapa konsep perekonomian yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Muncul konsep komunisme yang menggunakan prinsip kami samaratakan perekonomian. Apa yang dirasakan oleh orang kaya harus pula dirasakan oleh orang miskin. Sejenak prinsip ini kelihatan mulia, namun pada akhirnya melahirkan keirihatian bagi si kaya dan kemalasan bagi si miskin. Lahirlah konsep kapitalisme yang menggunakan prinsip kami tiap-tiap individu yang mempunyai modal bebas untuk menguasai perekonomian. Namun pada akhirnya prinsip ini hanya melahirkan the rich richer and the poorer, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, yang kuat menindas yang lemah dan yang pintar memakan yang bodoh. Akibatnya nasib orang miskin selalu di bawah, diinjak-injak, diperas, bahkan dicekik hak-haknya. Nauzubillahi min zalik. Dalam polemik tersebut muncul konsep Islam tentang pendistribusian harta, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir pada orang-orang kaya saja, tetapi juga bergulir pada orang-orang miskin. Prinsip ini hadirin dapat diaplikasikan melalui ajaran zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan musabaqah syarhil Quran ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan judul Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan, dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan
pengasih, lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat-zakat itu dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, sababun nuzul ayat tersebut menurut Imam Asyuyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbab an-Nuzul adalah berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku banyak. Ambillah dan sedekahkanlah atas namaku dan mintahkanlah ampunan bagiku." Rasul pun menjawab, "Maaf ya Lubabah, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun." Tak kala itu turunlah ayat tadi yang memerintahkan kepada Rasul untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat. Lalu, apakah gerangan hikmah diwajibkannya zakat? Ada 3 hikmah diwajibkannya zakat. Yang pertama, tutahhiruhum, yaitu untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak-hak orang yang tidur di bawah kolong jembatan, hak-hak orang yang merintih menahan sakit karena kelaparan. Dan yang kedua yakni tuzakkihi, yaitu untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit tercela seperti iri hati, dengki, tamak, sombong, ria, dan mubazir. Dan yang ketiga yakni sakanalahum, yaitu untuk menenteramkan kehidupan bagi para muzaki. Karena kelak di kemudian hari akan ada 2 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para malaikat tentang kepemilikan harta. Dari mana engkau mendapatkan harta dan untuk apa harta yang telah Allah berikan kepadamu? Dan jika zakat telah ditunaikan, maka insya Allah pertanyaan malaikat tersebut akan terjawab dengan lancar. Dengan demikian hadirin, jika orang kaya sudah mau berderma, konglomerat mau mengeluarkan zakat, para pejabat peduli terhadap nasib rakyat jelata, maka akan lahirlah tatanan kehidupan yang aman dan nyaman. Sebaliknya, jika orang kaya yang tidak mau bersedekah, konglomerat tidak mau mengeluarkan zakat, para pejabat yang tidak peduli terhadap nasib rakyatnya, maka akan lahirlah kesenjangan sosial di antara si kaya dan si miskin. Akibat kesenjangan sosial